Jadi orang yang makrifat itu ada dua. Yang pertama, ketika dia sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah tenggelam ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia pulang ke bumi, yang pertama dia akan menjadi umi. Dia tidak bisa berdakwah, itu yang pertama. Tetapi dia adalah wali Allah. Ketika dia pulang nanti, dia akan tahu jalan pulangnya. Ketika dia pulang nanti, insya Allah jasadnya akan hilang. Entah itu sebelum dikuburkan, ataukah ketika di alam kubur nanti, jasadnya akan mengecil, kemudian meninggalkan setetes mani, lalu akan hilang, tinggal kain kafan kosong. Namun beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di berbagai tempat, di daerah-daerah tertentu. Itu menjadi rahasianya. Kemudian yang kedua, jika kita sudah bermakrifat, kita akan diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui datu kita, melalui rebitan mursyid kita, yaitu baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Dan datu kita Al-Haidir Bilbila diberi gelar secara langsung, bukan lewat mimpi atau lewat pengantara. Gelar bagi ruh batin kita, gelar bagi jiwa kita, sehingga kita tahu apa tujuan kita hidup di atas muka bumi ini. Sehingga semua ilmu dan pengetahuannya, ketika dia telah berdakwah, dia menyampaikannya, dia memberikan kepada murid-muridnya, ilmu itu tidak akan hilang pada dirinya, bahkan akan semakin bertambah. Tetapi ketika kita belum ma'rifat dan tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belum mengetahui tujuan kita di atas muka bumi ini, kemudian kita berdakwah, maka semua ilmu itu yang kita amalkan selama ini akan keluar dan semakin kosonglah diri ini. Kita tidak memiliki apa-apa. Berbeda dengan orang yang sudah diamanakan, meskipun dia menyampaikan, mengupas tentang rahasia diri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia semakin diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman, ilmu pengetahuan itu semakin bertambah, dan sanad ilmu itu betul-betul sambung, dan dia dapat mengantarnya sampai ke rubitan mursyidnya, yaitu baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Kita membahas tentang Allah. Allah itu ketika dia masih dalam kesendirian, kemudian mentajalikan dirinya menjadi Nur Muhammad. Siapakah yang pertama yang memberi, yang menyebut Allah itu, sehingga sampai saat ini kita tahu Allah, nama Allah, tingkatan-tingkatan makrifat ini berbeda-beda. Ada yang bermakrifat di alam bumi, bermakrifat di alam jin muslim, ada yang bermakrifat di alam malakuti nur, di malakuti ruh, dan ada yang sampai pada wahdaniyat wahdah. Jadi tingkatan ini banyak tempat, bukan cuma satu tempat. Jadi orang yang makrifat itu bukan berarti bersatu, bukan berarti dia menjadi Allah, bukan berarti Allah dengan dia menyatu menjadi satu. Tidak seperti itu. Tetapi makrifat itu adalah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mau makrifat, bukan di alam fana, tetapi kita harus mati total, mati benaran, bukan hanya sebatas fana. Jasad ini mati, jiwa ini hancur berkeping-keping, Nur Muhammad pun hancur dan menjadi sejatinya Nur Muhammad itu sendiri. Kemudian dapat diizinkan masuk ke negerinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perjalanan ini butuh kita benar-benar mengalami dan merasakan. Betul-betul kita harus tahu perjalanan ini dari awal, kemudian sampai kita betul-betul tenggelam, kita fana dan hancur, kemudian masuk ke zatnya, tenggelam bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ketika kita pulang, kita seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Kita tidak tahu apapun tentang diri ini, bahkan diri kita pun kita tidak mengenalnya. Istri kita pun kita tidak tahu bahwa itu istri kita. Hari pun telah berubah waktunya, bahkan hari pun kita tidak mengetahuinya. Kita seperti bayi yang baru dilahirkan, kembali disucikan, difitrahkan. Semakin hari, bahkan sampai bertahun-tahun, baru pengetahuan itu mulai muncul secara perlahan melalui penglihatan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman ini
kepada kita, sehingga kita dapat mulai mengenal satu sama yang lain. Kita mulai dapat mengetahui tentang diri ini dan perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini. Makrifat ini tidak sebatas khayalan, tidak sebatas berbicara. Harus kita betul-betul mengalami langsung. Kemudian Nur Muhammad itu bukan juga cahaya, itu adalah pecahan daripada Nur Muhammad tersebut. Itulah cahaya penuntun yang dikatakan Nur Muhammad. Tetapi banyak hamba Allah, mereka fana pada Nur Muhammad itu sendiri. Di dalam sifatnya Allah, kemudian mereka diberi kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbicara, untuk berdakwah, tetapi mereka merasa itu adalah zatnya Allah, padahal bukan. Itu masih Nur Muhammad. Sejatinya Nur Muhammad itu pun dia sama dengan Allah, dia sama dengan Allah yang masih dalam kesendirian, tetapi ada perbedaan. Batas dan ukuran Nur Muhammad itu pun tidak bisa kita ukur, apalagi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah, bagaimana dekatnya kita dengan Robita Mursyid kita, baginda yang mulia. Jarak antara kita dengan Rasulullah seperti apa? Meskipun secara zahir, secara jasad kita sudah berada pada turunan atau sanad yang jauh, tetapi secara jiwa, secara batin, secara rohani, bagaimana dekat diri ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak menjadi ahlul bait dan turunannya, menjadi keluarga dekatnya, bukan menjadi umatnya. Sehingga perlulah kita mencari seorang pembimbing, seorang mursyid. Dan menjadi seorang mursyid itu pun bukan karena kita sudah hafal, sudah belajar dari kecil sampai besar kemudian menjadi seorang mursyid, tidak. Menjadi seorang mursyid itu betul-betul diangkat langsung dan diamanahkan, sehingga tersambungnya semua sanad ilmu itu kepada Robita Mursyid ini. Robita Mursyid kita, baginda yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kusulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita pulang nanti betul-betul sesuai dengan ridho dan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, karena hakikat ini tidak perlu kita keluarkan, semuanya ada di dalam hati ini. Itulah hakikat yang sebenarnya boleh kita keluarkan jika benar-benar diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita belajar sehingga kita betul-betul mengenal jauh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di muka bumi ini banyak istilah-istilah yang dipakai oleh manusia tentang Allah, tentang zat, tentang nur. Namun semuanya itu hanyalah istilah, tetapi sebenarnya tujuannya satu. Jika kita sudah sampai dan mengenal dan bersama Allah, maka kita pasti tidak membedakan istilah-istilah itu, menganggap istilah ini salah, istilah itu yang paling benar. Tidak. Jadi istilah itu pun juga sebenarnya tidak penting. Itu hanya istilah saja. Tetapi mari sungguh-sungguh kita betul-betul belajar dan tahu jalan pulang, insya Allah, sehingga kita dapat tertuntun, terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cahaya tuntunannya Nur Muhammad sebagai tuntunan kita dunia wal akhirat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jika kita telah mengenal dan sudah tahu Allah itu yang sesungguhnya, yang meliputi langit dan bumi, yang tidak dapat diserupakan dengan makhluk atau benda yang baru. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jika kita sudah mengetahuinya, kemakrifatan ini sudah 24 jam kita bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berbeda orang yang mengalami dan mengetahui dengan orang yang belum mengalami dan sudah mengetahui. Itu berbeda. Jika orang yang sudah mengalami dan mengetahui, maka dia memang pasti sudah akan tahu Allah di alam nyata ini, di bumi ini. Maka dia pasti akan menjaga akhlaknya, menjaga dirinya dari semua kemaksiatan, karena tidak ada tempat bagi dirinya untuk bersembunyi, sehingga dia dapat melakukannya apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berbeda dengan kita belum mengalami, tetapi kita mengetahui tentang Allah itu meliputi langit dan bumi. Itu hanya sebatas ada di pengetahuan kita, tetapi kemaksiatan itu pasti akan selalu berjalan pada diri kita. Itulah perbedaannya.
nafas yang tenggelam ke dalam diri telah berubah menjadi halus, sehingga mulai menyatu, secara perlahan mulai akan menyatu dengan rasa ini, akan membentuk jasad ini. Jiwa ini akan mengajari jasad ini bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara untuk berjalan, untuk mi'raj. Jadi apa yang dilakukan jiwa terhadap jasad harus kita ikuti, karena dia lebih tahu. Selalu bersangka yang baik, sehingga ketika kita melaksanakan atau kita mengikuti gerakan tersebut, kita merasa semakin nikmat. Kemudian godaan dari hawa nafsu bumi, kepikiran, itu diabaikan, sehingga tidak berpikir yang macam-macam. Nafsu bumi itu biasanya bisikan itu muncul di pikiran kita, itu beriringan dengan syahwat, beriringan dengan kemauan yang tinggi, supaya kita itu dapat mematuhi apa yang dia perintahkan. Dia memberi kajian-kajian itu pun yang masuk akal, tetapi lebih banyak menggiring ke jalan yang salah, ke jalan yang bukan menuju ke jalan kebaikan. Dia beriringan dengan syahwat. Itulah nafsu bumi, dan itu datangnya bukan daripada luar diri, tetapi daripada tubuh kita sendiri. Allah menghidupkan syahwat yang ada pada tubuh ini dari mata, hidung, mulut, telinga, kaki, tangan, umur, dan kemaluan. Berarti ada salah satu yang belum bisa kita kendalikan atau kita jaga, yang belum bisa kita bersihkan. Sehingga itu perlu kita menempah diri dengan zikir. Zikir zahir itu pun sangat penting kita amalkan dalam tafakur kita atau ke sholat. Itu harus kita amalkan secara rutin, karena itu pun penting untuk mencegah nafsu bumi juga. Nafsu rabbaniyah itu selalu memberikan kesabaran, kemudian dengan rasa penyesalan, rasa kasih sayang, ingin menolong orang. Itu suara batin. Kemudian kita melakukan suatu perbuatan dan kita merasa menyesal, itu suara batin. Kita merasa terharu, merasa iba, itu suara batin. Kemudian dia ingin yang jujur, lalu dia tidak ada analisa di pikiran ini. Apa yang dia mau itu harus kita lakukan dan selesai. Tidak lagi mengkaji, ada kajian di kepala ini, di otak ini, mengkaji apakah ketika bisa saya bantu dia bantu saya atau tidak. Tidak seperti itu. Dia memberi, tidak mengharapkan imbalan. Itu suara batin, suara dari ruh rabbaniyah. Berbeda dengan nafsu bumi, itu pasti akan mengkaji dan menganalisa. Hari ini saya membantu dia, besok lusa ketika saya susah, apakah dia bantu saya atau tidak. Itu biasanya datangnya dari nafsu bumi. Semakin jauh perjalanan kita, semakin halus juga cobaan-cobaan yang akan Allah berikan kepada kita. Makanya kita harus peka, kita harus lawan dengan zikir. Kita harus kembali tenang. Ketika kita beranalisa seperti itu, kita harus kembali mengkaji, dan kita harus isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua syahwat itu, nafsu itu terhindar daripada kita. Itulah perbedaan antara suara batin dan suara daripada zahir ini, daripada hawa bumi. Suara batin itu dia selalu ingin jujur, tidak banyak analisa. Kemudian ketika kita marahi orang, kemudian ada rasa penyesalan, kemudian dia selalu memberi rasa sabar ke kita. Kita hadapi sesuatu, kita harus hidupkan rasa ini. Tidak boleh langsung kita naikkan di kepala kita. Maka di situ pasti, mau tidak mau, kita pasti akan mengikuti syahwat bumi, nafsu bumi, nafsu yang datang daripada unsur-unsur makanan bumi. Jadi kita harus hidupkan rasa, kita harus tenangkan pikiran. Ada analisa di pikiran ini macam-macam, berarti itu sudah terlibat dengan nafsu daripada bumi, bisikan-bisikan daripada bumi. Lalu yang dari batin itu tanpa analisa. Jadi ketika ingin membantu orang, entah orang itu akan membalas bantuan kita pun tidak, itu kita tidak peduli, dia tidak peduli. Ketika mengamalkan sholat, setelah sholat kita zikir zahir ini pun harus betul-betul sampai kita bisa fana. Jangan kita zikir sebentar kemudian masuk pada zikir qalbi dan nafas. Harus sampai benar-benar kita puas, sehingga cahaya daripada zikir kita itu dapat kita sedot masuk ke dalam diri, dan itu juga untuk membersihkan, membantu membersihkan syahwat-syahwat yang ada pada inti zahir ini. Setelah itu baru kita masuk bagian dalam, yaitu qalbi, kemudian baru amalkan nafas.
Kita harus sering-sering berpuasa, itu penting. Dan selalu bersangka yang baik, betul-betul merasa jika diri ini selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu mengontrol kita, mengawasi kita, sehingga ketika kita ingin melakukan sesuatu kita jadinya takut. Rasa ini harus dihidupkan terus dengan nafas atau zikir qalbi, sehingga selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.